beneran PR ini ya, Kementerian Perlindungan Anak ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Anak, Komnas ya Anak, kan? ya. Terus Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, ya kan? Banyak sebenarnya lembaganya kan? Sebenarnya lembaganya banyak, tapi ya masih kebobolan nih. Tapi kalau saya mau gambarin mungkin secara sederhana ya, anak-anak sekarang ini posisinya, kalau zaman kita dulu ya, mungkin generasi baby boomer, milenial, itu posisinya ibaratnya buku kosong, ya kan? Diisi dari depan sampai separuh itu posisinya dari umur 0 sampai taruhlah 25-30 gitu ya. Baru maksudnya tebal juga bukunya nih. Lumayan tebal. Nah, tapi anak-anak sekarang ini posisinya di posisi umur belasan, di posisi di bawah 15 itu posisinya sudah hampir separuh lebih. Udah penuh bukunya. Hampir udah penuh malah. Jadi itu tadi masalahnya. Tsunami informasi, mereka dapat akses informasi yang banyak, tapi mungkin tidak tersaring, ya kan? Tidak tersaring, akhirnya yang justru jadi apa ya, mencemari pikiran juga. Karena nggak ada pedomannya, Mas. Nah, jadi nggak ada pedoman ini harusnya ke siapa? Nggak ada apa ya, nggak ada orang atau orang lah ya. Ada beberapa mungkin ya, kita nggak bisa mengeneralisir ini gitu, tetapi ketika kita ngelihat ada kondisi yang semacam itu, artinya ada juga kecenderungan anak yang misalnya memang dia keluarganya tidak baik-baik saja, atau mungkin di keluarganya sibuk dengan kesibukannya masing-masing, akhirnya dia menyendiri, dia berpikir sendiri gitu kan, terus kemudian dia berusaha untuk memecahkan masalahnya dia sendiri, terus kemudian dia menyimpulkan apa yang terbaik buat dia sendiri gitu dari informasi-informasi yang diterima, Mas. Gitu. Dan mungkin ini juga kejadian sama yang anak di Ngada NTT ini gitu. Bagaimana kemudian dia memutuskan, ya kan, memutuskan untuk melakukan hal, memilih gitu, untuk melakukan hal itu gitu kan. Apakah itu analisa yang dia lakukan sendiri? Ya kita nggak bisa ngomong, oh anak 10 tahun memang nggak bisa mungkin berpikir dengan baik dan jernih gitu, karena memang masih dalam usia tumbuh kembang gitu ya. Tapi balik lagi, ya mereka pasti kan dia tuh pasti dapat informasi-informasi itu gitu, dan kemudian memilih untuk memutuskan itu, artinya apa ya? Artinya dia punya pola pemikiran dia sendiri, dia punya analisa sendiri, dia berpikir bahwa oke, lebih baik saya nggak ada daripada saya membebani hidup ibu saya dan ibu saya kemudian bisa lebih memperhatikan adik-adik saya kayak gitu. Itu kan miris. Memang ya. sih. Iya. Kalau dilihat dari kan si bocah ini kan meninggalkan surat ya. Iya. Yang intinya biarkan saya pergi gitu ya. Iya. Artinya kan itu, ya itu kan udah pemikirannya udah sampai jauh ke ke sana gitu. Iya. Iya. Dan jalan yang dia lakukan, jalan yang tidak ada guidance-nya, iya kan? Nggak ada yang ngarahin gitu. Dan sehingga akhirnya dia memutuskan memilih memutuskan itu. Siapapun gitu. pasti akan shock banget. Melihat pasti. Akhirnya keputusannya seperti itu gitu. Iya. Mana bocah masih kecil gitu, ya gitu kan? kok. Pasti pertanyaan, kok bisa ya bocah umur segitu punya pemikiran kayak gitu, ya kan? Iya, pasti kan ada informasi-informasi yang masuk. Pasti kan ada apa ya, dia mendapatkan informasi-informasi yang kita nggak tahu dari mana gitu, dengan era informasi yang sangat terbuka sekarang gitu kan. Ini kan jadi problematika juga. Oke, ini tadi kan masalah informasi yang terbuka. Nah, di sisi lain kalau kita balik lagi ke kondisi keluarga korban. Kondisi keluarga korban ini kan miskin ekstrim ya. Iya. Jadi ada kemungkinan, ini kita juga nggak tahu, di beritanya juga tidak disebutkan. Jadi ada kemungkinan si korban ini juga mungkin nggak punya akses ke handphone atau apa gitu. Nah di sisi lain kan itu ya. Jadi posisinya benar-benar kemiskinan nyata yang dia hadapi langsung oleh si korban ini, oleh si bocah ini kan. Tapi kan maksudnya dia bisa berteman misalnya, terus kemudian pinjem punya temennya, atau kemudian gimana gitu kan, ya kita kan juga nggak tahu ya. Tapi maksudnya bagaimana dia memutuskan itu, ya pasti tidak ada orang yang dekat dengan dia, tidak ada orang yang memperhatikan dia, tidak ada orang yang memberikan panutan gitu loh buat dia, bahwa jangan ya gitu kan, kamu masih bisa ini, kamu bisa ini, coba deh kamu ini. Kalau nggak ada orang yang membantu dia secara fisik ya, harusnya ya, baru kemudian secara mental tadi gitu, secara kejiwaan gitu. Jadi harus ada dua sisi memang. Nah so far kan pemerintah ini kan fokus di physically nih, ya kan.
ya dengan program-programnya gitu. Tetapi secara kejiwaan, secara psikologisnya gitu itu gimana gitu? Apa yang harus dilakukan nih kira-kira gitu? Kita dengerin dulu komentar dari Pak ini ya. Kita ada VT teman-teman, Pak Imam Prasojo ya yang di tadi siang. Kita coba dengerin dulu. Ya, Mas Fajar, ini kan tidak bisa dimaknai hanya sekedar karena seorang anak ingin mendapatkan pulpen ya. Ini punya makna simbolik bahwa hal yang mungkin remeh-temeh di mata banyak orang ini sangat memiliki makna ya, sangat memiliki kepentingan ya yang begitu signifikan buat seorang anak untuk mendapatkan kelengkapan itu. Nah, tapi sebetulnya yang sedang digugat di sini atau cerminan yang terjadi ini kan sebenarnya ini fenomena gunung es yang dalam pemahaman saya ini adalah sebuah refleksi lemahnya dukungan lembaga-lembaga sosial yang bisa mencegah hal-hal seperti ini. Apakah lembaga sosial dalam keluarga, apakah dalam komunitas, apakah di dalam sekolah gitu. Nah, pemerintah ada jalur formal, ada kementerian misalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak misalnya, atau ada kementerian sosial tadi. Tapi saya ragu. Itu ya. Ya. Kalau sosiolog Pak Imam Prasojo, pakar nih ya. Iya. Beliau mengatakan memang ada lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga sosial ataupun ya tadi itu. Ya tadi kita sampaikan juga bagaimana pemerintah aware terhadap. Ke depan kayaknya memang perlu ini lagi ya, perlu mereka itu harus lebih jangan lagi fokus ke angka-angka yang cuman angkanya angka kemiskinan dari tahun kemarin turun. Iya. Tapi harus beneran turun ke bawah. Melihat situasi bagaimana masyarakat, bagaimana warganya itu menghadapi kehidupan yang dia harus bertahan hari demi hari seperti apa, itu harus jadi perhatian banget. Jangan sampai yang kayak gini justru tertinggal dari bantuan-bantuan yang konon banyak banget sudah digelontorkan ya kan? Iya. Ya. Triliunan loh. Triliunan nilainya. Dan harusnya ini juga belum tahu ya, ini posisinya si bocah ini MBG udah dapat belum ya? Ini belum tahu saya juga. Itu juga. Saya paling nggak gini, ya itu boleh jalan gitu ya, secara secara kebutuhan ya, fisik, pemenuhan gizi itu penting. Ya. Saya sih approve lah dengan itu, saya setuju dengan itu gitu. Cuman memang yang harus diperhatikan adalah jangan dari bawah ke atas gitu. Dari bawah ke atas boleh gitu. Kalau misalnya memang ada sesuatu, tetapi balik lagi masyarakat kecil sulit mengakses para aparat gitu kan. Dan harusnya aparat bekerja untuk mereka gitu loh. Ya kan? Aparat harusnya aware gitu. Dari tingkat atas sampai tingkat bawah harusnya tahu gitu. Gimana sih kondisi di bawah gitu. Bagaimana sih kondisi masyarakatnya gitu kan. Bener. Nah, dari situ baru kemudian dibuat jaring pengaman. Jaring pengamannya apa nih gitu. Ya tadi secara fisik yang tadi misalnya dengan program pemerintah juga gitu kan yang sudah berjalan, tapi ada juga tambahannya nih gitu. Pendampingan buat mereka gitu. Bener. Pendampingan. Misal kalau misalnya kondisi ekonominya sangat sulit gitu. Apa yang bisa dilakukan? Pemberdayaan, Mas, gitu. Ya kan, memberdayakan masyarakat itu. Memberdayakannya dengan apa gitu? Memberikan pelatihan ya kan? Bagus kemudian diarahkan untuk bekerja di mana, kayak gitu kan. Di kelurahan itu jangan hanya ngurusin KTP ya. Iya. Masa kelurahan ngurusin KTP sama akte doang gitu. Tapi harus bagaimana kesejahteraan, bagaimana kehidupan warganya itu tadi dalam bertahan hari demi hari. Mungkin ini tadi benar disebutkan kalau Pak Imam menyebut ini adalah fenomena gunung es ya kan. Iya, karena di bawah memang, itu pasti banyak banget karena di Indonesia itu angka kemiskinan masih cukup tinggi ya. Iya. Kalau dilihat dari angkanya tahun kemarin itu masih 20 juta lebih itu jumlah penduduk miskin ekstrim di Indonesia. Tapi kan memang kalau dijumlahkan dengan penduduk secara keseluruhan mungkin angkanya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya gitu. 20 juta ini nggak diperhatiin lah iya akan terjadi yang kasus-kasus kayak gini lagi. Betul, ya itu kan? Dia masalahnya gitu. Jangan terlalu melihat pada
angka gitu. Ya, tadi kan disampaikan tadi kan sama Menteri Sosial juga bahwa angka-angka ini juga belum tentu benar gitu. Semuanya harus turun ke bawah, Mas. Gitu, dan aparat itu emang harus benar-benar tahu gitu. Siapa nih warganya nih yang susah? Kenapa dia susah gitu? Apa yang bisa kita bantu? Apa yang kita bisa buat jaring supaya dia aman gitu. Oke, kasih pekerjaan, kasih pelatihan, kasih misalnya untuk orang tuanya. Anaknya gimana? Kebutuhan sekolahnya gimana, gizinya gimana, oke, dari situ terus kemudian apa yang ada masalah lagi apa gitu, oke, ternyata dia bermasalah misalnya minder atau tidak pede atau jadi korban perundungan terhadap temannya, oke, kasih pendamping gitu. Nah ini yang penting gitu loh, ada program dari triliunan program yang digelontorkan pemerintah gitu untuk fokus kepada pendampingan terutama untuk anak-anak gitu. Kayak tadi saya sampaikan gitu, anak-anak ini kan masa depan bangsa. Jangan sampai nanti ke depannya ada gejala rapuh tadi gitu, fragile effect gitu kan, yang ketika dia terjun ke masyarakat, ke dunia sosial, dia menjadi individu-individu yang rapuh gitu. Nah, individu-individu yang rapuh ini kan artinya dia tidak bisa menghadapi situasi sosial gitu. Dan akhirnya memilih untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Di luar prediksi, prediksi kan? BMKG ya kan? Iya, dan yang mengejutkan kita semua mungkin gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu, Mas. Dan gitu. ini jadi beneran PR ini ya, Kementerian Perlindungan Anak ya? Iya, betul. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terus ada lagi perlindungan apalagi Komnas Anak, Anak, ya. Terus Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, ya kan? Banyak sebenarnya lembaganya kan? Sebenarnya lembaganya banyak, tapi masih kebobolan nih. Nah, tapi angka 1 ini jangan dianggap kecil ya. Iya. Ini jadi keprihatinan kita bersama, harus jadi trigger, harus jadi pemicu untuk bekerja lebih baik lagi lembaga-lembaga perlindungan anak ini, ya kan, agar tidak terulang kasus yang sama. Tidak terulang kasus yang sama dan mudah-mudahan ini yang terakhir. Ya, amin. Ya, amin. Jadi buat Sobat Sindo juga di rumah, apabila memang ada tetangga atau ada mungkin dari keluarga sendiri gitu yang harus lebih aware lagi ya. Iya, harus lebih peduli gitu. Kalau misalnya ada masalah apapun itu gitu. Ya, supaya kita semua tahu, kita bisa ngejagain bareng-bareng gitu. Sementara yang bisa kita lakukan itu, Mas. Ya, gitu. Ya, benar. Warga jaga warga. Nah, ini karena kalau kejadian lagi pasti ya penyesalan ya. Iya. Pasti akan nyesel banget asli. Iya. Nyesel banget. Hal yang paling mudah, yang paling gampang kita lakukan sekarang, yang paling cepat adalah saling jaga. Saling jaga. Iya. Udah itu. Warga jaga warga. Warga jaga warga. Warga bantu warga. Warga bantu warga. Iya. Itu yang paling bisa dilakukan gitu. Dan ayolah gitu, kita bareng-bareng, kita lihat tetangga kita lihat keluarga lain, kita lihat teman kita gitu kan. Bantu kalau misalnya bisa kita bantu sendiri. Kalau misalnya memang kita juga kesusahan, sama-sama susah misalnya, ya laporkan ke aparat. Lapor ke atas kalau misalnya nggak bisa ngatasi. Ke RT, ke RW, ke kelurahan yang mungkin gitu. bisa membantu Kecamatan, juga. Gitu kan. Gitu sih. Pokoknya kita berdoa, kita doakan semoga ini jadi kasus yang terakhir, tidak ada lagi bunuh diri hanya karena masalah ekonominya. Iya. Cukup lah. Ya. Ini yang terakhir. Kita cukupkan dulu ya, Mas Andrea. Siap. Untuk komen sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.